banyak yang suka menanyakan kenapa sih udah diet tapi masih belum turun juga berat badannya. Jadi sebenarnya untuk turun berat badan kita perlu suatu kondisi yang disebut dengan defisit kalori. Yang mana artinya kalori yang masuk lebih kecil dibandingkan kalori yang keluar. Untuk mengatur kalori yang masuk tentunya kita perlu tahu dengan jelas berapa banyak sih makanan yang kita konsumsi. Kemudian yang kedua tentang kalori yang keluar. Kalori yang keluar sebenarnya berhubungan dengan kondisi fisik kita, kemudian metabolisme dasar kita, seberapa banyak yang kita bakar sehari-hari. Tapi sebenarnya kalori keluar bisa kita tingkatkan dengan olahraga. Jadi perlu kita evaluasi dulu, apakah memang sudah terjadi defisit kalori. Yang perlu digarisbawahi, seringkali merasa sudah makan sangat sedikit, tapi ketika dianalisis ternyata makanannya tinggi gula atau tinggi lemak sehingga padat kalori dan defisit kalori belum terjadi. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah keberhasilan diet tidak hanya dinilai dari penurunan berat badan. Kita perlu juga melihat penurunan lingkar tubuh, kemudian perbaikan dari komposisi tubuh, misalnya penurunan massa lemak atau juga peningkatan massa otot, itu merupakan salah satu indikator diet yang berhasil. Atau juga kita dapat lihat dari marker laboratorium yang semakin baik dan juga penilaian subjektif dari individu yang melakukan diet. Misalnya lebih longgar bajunya atau tidurnya lebih nyaman dan juga lebih segar, bugar, dan performanya semakin meningkat dalam kegiatan sehari-hari dan olahraga. Untuk evaluasi dari keberhasilan diet perlu dinilai terlebih dahulu. Apakah pola makan, olahraga, dan gaya hidup sehari-harinya sudah tepat? Namun jika pola diet, pola makan, dan pola olahraga sudah baik dilakukan, masih belum juga mencapai penurunan berat badan dan juga keberhasilan diet yang lain, perlu dilakukan evaluasi dan dapat dipertimbangkan adanya kondisi medis tertentu. Dan ini dapat dipastikan dengan pemeriksaan lanjutan misalnya terkait dengan pemeriksaan hormonal, pemeriksaan kadar nutrisi seperti vitamin dan mineral, atau dapat juga pemirsa lakukan pemeriksaan genetik di mana dapat dievaluasi kecepatan metabolisme dan diperlukan misalnya diet-diet apa yang memang tepat sesuai dengan kebutuhan individu. Oke, untuk pola makan yang tepat dalam menjalankan diet, yaitu semua itu tergantung jumlah, jenis, jadwal, dan jurus memasaknya. Untuk jumlah, pemirsa harus mengetahui seberapa besar kalori yang dibutuhkan setiap harinya. Kemudian terapkan dengan pola gizi seimbang, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang tepat sesuai kebutuhan Anda dan kondisi medis Anda. Kemudian untuk jenisnya, untuk karbohidrat, pilihlah karbohidrat kompleks, misalnya seperti nasi, kentang, gandum utuh, jagung, ataupun roti-roti dengan olahan tepung namun dengan yang gandum utuh, jangan yang roti biasa. Kemudian untuk protein, pilihlah protein yang rendah lemak seperti daging ayam tanpa kulit, ikan, putih telur, dan juga protein nabati seperti tahu dan tempe. Pastikan protein Anda cukup karena protein sangat penting untuk memberikan rasa kenyang yang lebih lama dan juga menjaga massa otot bahkan meningkatkannya jika jumlahnya cukup. Untuk lemak, pilih lemak yang tidak jenuh misalnya dari alpukat, minyak zaitun, minyak canola, dan juga bisa juga didapatkan dari ikan-ikan laut dalam. Dan vitamin dan mineral serta serat harus cukup dari sayur dan buah. Dengan porsi 3-5 porsi buah dan sayur, pilihlah warna yang beragam untuk mencukupi kebutuhan antioksidan Anda. Selain itu, batasi asupan gula, yaitu gula tambahan maksimal 50 gram atau 4 sendok makan setiap harinya. Mulai biasakan untuk rajin melihat berapa banyak gula dalam minuman atau makanan kemasan yang Anda konsumsi, sehingga jumlahnya tidak berlebihan dalam tiap harinya. Kemudian batasi juga jumlah garam, yaitu hanya sebatas 1 sendok teh maksimal dalam 1 hari. Yang terakhir, pastikan bahwa Anda juga mengkonsumsi cairan dalam jumlah yang cukup, yaitu sebanyak 8 gelas 1 hari.